Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrullah, NIM 22701003, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dosen pengampu Bapak Tommy Agustin MH dengan mata kuliah Syariah Kontrak Draft. Baik, pengertian kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban hukum yang mengikat. Dalam suatu hukum perdata, kontrak disebut juga perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ciri-ciri dari kontrak: yang pertama ada kesepakatan antara dua belah pihak. Yang kedua ada objek perihal yang jelas memiliki akibat hukum yang bersifat mengikat atau passus servanda. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis kontrak. Seperti kawan-kawan ketahui, kontrak dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Kontrak sepihak, hanya satu pihak yang berkewajiban, seperti hibah. Kontrak bilateral, kedua pihak saling berkewajiban, seperti perjanjian jual beli. Berdasarkan wujudnya, kontrak tertulis dibuat secara tertulis dan bisa otentik atau di bawah tangan. Kontrak lisan dibuat secara verbal tanpa dokumentasi tertulis tetap sah asal memenuhi syarat sah bersuatu perjanjian. Dan berdasarkan asal terjadinya kontrak, disusun sepihak oleh salah satu pihak. Misalnya syarat layanan, kontrak negosiasi disusun bersama berdasarkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan subjek hukum kontrak, kontrak perdata antara individu atau badan hukum swasta. Kontrak publik antara individu badan hukum dengan pemerintahan. Bentuk-bentuk kontrak, yang mana bentuk kontrak merujuk pada format atau wujudnya. Secara umum ada tiga bentuk. Yang pertama, kontrak lisan dibuat secara verbal, sah secara hukum jika memenuhi syarat sah perjanjian. Yang kedua yaitu kontrak tertulis di bawah tangan, dibuat dengan tanda tangani oleh para pihak tanpa keterlibatan notaris. Dan yang terakhir yaitu kontrak otentik, notarial, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Interpretasi dalam kontrak. Interpretasi adalah proses menafsirkan maksud dari ketentuan dalam kontrak. Apabila terjadi ambiguitas atau ketidaksesuaian, prinsip interpretasi kontrak berdasarkan kehendak para pihak, bukan hanya kata-kata dalam kontrak. Pasal 1342 KUH Perdata. Interpretasi terhadap keseluruhan kontrak, bukan hanya sebagian klausul yang meragukan ditafsirkan terhadap pihak yang merumuskannya. Dan tujuan utamanya adalah etikat baik dari kontrak harus menjadi dasar utama. Terdapat biaya dalam pembuatan kontrak. Perlu kawan-kawan ketahui beberapa biaya yang mungkin timbul dalam proses pembuatan suatu kontrak. Antara lainnya, terdapat biaya notaris. Jika kontrak dibuat secara otentik, akan dikenakan biaya jasa notarisnya, tergantung nilai dan kompleksitas kontrak. Dan biaya selanjutnya itu ada biaya namanya biaya pajak dan bea materai jika berlaku. Itu aja pajak penghasilan, PPH atau PPPN, atau pajak daerah tergantung objek kontrak yang kita buat. Dan selanjutnya itu biaya konsultasi hukum. Jika kita melibatkan pengacara atau konsultan hukum, maka biaya administrasi dan legalisasi seperti legalisasi dokumen, terjemahan tersumpah dan pencatatan. Dan selanjutnya yaitu fungsi kontrak.
Dapat kawan-kawan ketahui, fungsi kontrak memiliki fungsi yang sangat penting dalam hubungan hukum dan ekonomi. Yang pertama yaitu mengatur hak dan kewajiban para pihak. Yang kedua, memberikan kepastian hukum atas suatu hubungan atau transaksi. Dan yang ketiga yaitu alat pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Yang keempat, melindungi kepentingan para pihak melalui klausul tanggungan jawab dan penyelesaian suatu sengketa. Sebagai dasar penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atau prestasi. Baik, mungkin itulah materi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih.